Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Sankoso. Yang kali ini singernya. Ya, yang kali ini aku mau presentasi tentang kabel yang disuruh dibuat untuk selanjutnya nih full stack lah ya kurang lebihnya. Nah, di full stack ini kita bisa lihat kalau misalnya kita punya yang namanya beberapa relasi. Ini kita mau bikin yang namanya sosial media kecil-kecilan. Jadi kalau sosial media itu ada user, kabel user isinya apa aja. Kabel user itu isinya ya berupa ID, username, full name, email, password, pokok profile, bio. Terus ini kan agak created app, created by, updated app, updated by ke kurang lebihnya. Nah, terus di sini juga ada juga yang namanya tags. Ini following, ID, following by text, following by ID, follower by ID, sampai seterusnya lah ya. Terus ada juga yang klik untuk si postnya apa, ada konten, image-nya apa, gambarnya, of reply, komentarnya masuknya. Reply itu dibagikan ya. Terus komentarnya nggak ada di sini. Cuma reply-nya doang ya. Reply ke komentar bukan reply. Reply komentar kayaknya, sorry. Number of reply komentar. Terus ini juga reply komentar bagi ya. User ID, kliknya apa, image cache, image, konten, ya konten bagi komentarnya. Terus like-nya berapa. Terus naga bagikan ya. Jadi pokoknya cuma ada yang namanya post dalam sosial media. Terus nanti dianya di komentarin. Terus juga bisa komentarin, bisa juga di like. Bisa juga nanti kan kunjungin profilnya dia. Kita bisa follow dia bisa nge-follow kita gitu. Kurang lebihnya ini sosial media kecil-kecil yang ya. Aku emang gak jadi sistem besar, nah kau juga. Dari kabel yang begini, ternyata kabelnya nggak terlalu banyak, agak 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini nggak maksud ini migrasi doang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kabel, ternyata dalam satu skema KKBase. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, nanti kita langsung masuk ke si koordinatnya ya. Koordinatnya kurang lebih agak di sini guys. Nah, ini backend sini. Oke. Sebentar ya guys. Kita pindah dulu ke si backend. Oke. Nah, kayak biasa lah ya. Ini kau bikin backend-nya dulu, baru kau bikin front-end-nya. Kita dari backend, kita bisa langsung pancing endpoint-nya ke dalam si Postman. Nah, ini kita bisa lihat sini. Jadi, wait a minute. Nah, ini kayak biasa, aku pakai app ini. Aku ngambil dari project kemarin, makanya jadi cepat. Langsung bikin. Nantinya front-end dulu lah. Singgihnya back-end dulu lah, baru front-end. Kalau kebook barengnya agak susah, kecuali mungkin satu fitur ya. Ini kan baru fitur login, nanti aku kemungkinan bakal kebook di front-end-nya, di bagian fitur login. Jadi cepat lah ya, harusnya. Harusnya. Nah, ini pack ini buat si marker. Intinya segmen kemarin lah. Kalau kau gak punya segmen kemarin mah gak enak. Kalau segmen kemarin belum punya, ya susah sih ngebuild kayak awal. Ini config juga, ini limiter, aku mapping dulu limiternya kenapa, soalnya ribet agak limiter, nggak bisa ngapa-ngapain aku. Nggak limit, 15 menit mesti nungguin, yang bener aja loh. Mungkin limiternya nanti aku ubah kali, biar nggak 15 menit, masa 15 menit sih, nungguin. Oh ini limiternya masa di atas ya. Nah, ini. Oke parser, nah limiter aku ngebatasin di bagian sini itu limit nih, jadi di endpoint bawahnya nggak bisa dipanggil. Ini pakai SVR. Nah, terus ini nggak penting sebenarnya, yang penting itu di bagian sini. Langsung ke si connection, ke skema. Jadi intinya sih aku bikin skemanya dulu aja. Kalau orang lain kan bikin kabelnya, langsung bikin kabel di KKBase-nya. Ya itu enggak 2 kali kerja. Mungkin aku bikin skemanya dulu di sini. Skemanya udah kelar sesuai semua, nah aku baru bikin si kabelnya. Si ini ya. Langsung aku generate. Kan otomatis sekarang bikin kabel dari si si Prisma.
otomatis dia bikin kabel yang buat yang di settingan backend, terus migrate itu buat dia instalasi di kabel Postgre-nya itu, jadi otomatis juga agak semua lah karena kita udah migrasi. Terus ngisinya di sini nggak satu-satu di kabelnya di database PGAP-nya, nggak di sini aja langsung tuh, lebih enak. Relasi-relasinya juga di sini semua, ini relasinya semua. Jadi kalau lebihnya kalau salah satunya aja ya, ini ID, username, full name, email, password, foto profile, Leo. Nah di sini ada add-nya, terus kita nggak lupa ini relasi kemana nih, ternyata user created ini nama penamaan sendiri ya. User created dia user relasi punya siapa. Jadi setiap ada created by itu referensinya ke ID user, termasuk si user sendiri yang punya kabel, jadi dia referencing kayak by ke foreign key punya primary sendiri, ini foreign key punya primary sendiri, updated by ini punya si user. Terus juga ke sini sisanya ini trik-triknya nyambung, ini nggak usah dibaca dulu lah ya, pokoknya ini semua nyambung relasi semua ke orang lain lah, itu juga relasi semua. Pokoknya setiap kali agak creator aja nih, kalau kita lihat creator updated tuh reply, pokoknya nggak created masuk ke si user semua tuh, created user, updated user, created reply masuk semua ke user, created following jadi panjang ya gitu. Terus ini create ini agak apa, ID, content, image, number of reply, add ini semua masuk ke si user. Ini juga user lah tuh, bukan add tapi by-nya yang masuk ke user. Ini kita bisa lihat relasinya ke user kan ya. Nah, enggak. Terus ini reply digunakan kemana nih, reply yang kan kita bisa lihat kemana reply dari secret ini ke reply bagi reply ini pakai secret ID dari sini kan, kalau lihat reply bagi pakai si secret ID kan, bener kan. Terus dia like juga pakai si secret ID-nya juga. Image, content ini buat yang user relasi user to reply, user to reply kemana, user ID, reference ID ini kan user kan, bener kan, reply user kan, reply user ID yang di reply ini masuk ke user ID reply tuh, mana ada kan ID, terus reply nih user ID tuh. Jadi reply ini pakai user ID punya user. Ini user updated kayak biasa aja. Ini create juga, create ngapa ini? Jadi create ini pakai reply-nya dia. Tuh, create. Jadi reply punya pakai secret-nya aku, ID create-nya aku. Jadi reply pakai ID create-nya punya si create. Ini juga like ya pakai user sama create ID tuh. Dua ini kalau sekali ya relasinya kayak biasa, ini update created kayak biasa aja. Ini following ini buat apa? ID following ID pakai apa ya, pasti pakai ke user tuh. Following ID ke user tuh. Add time, by semua masuk ke user semua ini. Add-nya ini by ya, kalau add mah otomatis. Ini by. Kalau add ini otomatis semua. Jadi kemarin kan kita sempat pakai yang ini game software kan. Kalau software itu nggak bisa. Otomatis nggak, kalau software kita pakai update add, karena pasti dia lag, ke-update dianya. Lucu itu kan, jangan sampai. Atau mungkin bisa juga. Soalnya di sini kalau kita create add, enggak otomatis si update add-nya juga ikut kan gitu. Tapi kalau misalkan kita lag kan software lag, update add-nya boleh nggak sih ikut kan punyanya si software lag gitu kan. Masalah kan kalau software lag itu kan makanya update juga kan, bukan pakai lag kan. Seginya itu kan update gitu, nggak lucu. Gitu kurang lebihnya. Jangan sampai pas ke lag yang update gitu. Atau mungkin kayak gitu. Soalnya aku lihat juga sih pas dia nge-create otomatis dari si Prismanya sendiri otomatis nge-update juga tiap kali dia nge-create. I don't know. Ya paling pas kalau ini kan sistemnya langsung lag semua, aku nggak software lag kan, ya udah bubar itu. Itu aja sih paling, ini lebih oke harusnya sih, gak terlalu pusing. Itu ya moga-moga bener lah ya. Aku cuma ngikutin dari kabelnya yang dikasih tugas doang.
Meskipun idealnya mungkin harus pakai soft direct, ya aku juga nggak tahu. Terus ada beberapa pertanyaan yang aku masih agak bingung di sini. Redmi nggak ini, Redmi-nya. Nah ini kan deleted act nih, dia bukan soft delete kan, berarti kalau misalkan ngambil deleted act, terus number of reply, ini Frankie-nya kemana? Kan isinya nggak conquer. Nah di soal, dia bilang number of reply itu punya Frankie. Nah gue bingung jadinya tuh, yang di sini, number of reply. Tuh, number of reply, mana ya? Number of reply. Loh, mana number of reply? Number of reply. Diklik ya, nah ini number of reply. Ini dia kenapa jadi foreign key itu di soalnya? Soalnya kan kalau number of reply sendiri kan isinya pasti beda. Istilahnya kan number of reply diproses sama si front end atau si back end lah. Diproses gue sama si aplikasinya, si app-nya untuk dapetin banyaknya berapa nih reply-nya. Itu. Aku mungkin pakai relasi si klik sama user mungkin. Kan agak relasi di sini nih. Tinggal pakein aja. Nggak usah lagi bikin yang tinggal kasih kau aja. Oh sorry, relasi klik sama reply. Nah iya benar, reply-nya mana? Number of reply, harusnya kasih reply ID nih, satu lagi di sini. Number kliknya ini agak berapa banyak komentar. Nah ini reply agak nih. Klik reply ya bisa pakai linknya aja, pakai ID dari si kliknya kan masuk ke reply itu agak relasi. Ya udah kita pakai ini aja kayak kemarin sistem apa? Summary, pakai summary, user summary ya kan berapa banyak pembelian dalam satu transaksi, dalam seluruh transaksi dia membeli berapa gitu, udah ngabisin spend dengan berapa. Ini juga sama sistemnya kayak number of reply, jadi satu klik ini udah nge-spend berapa reply, berapa komentar itu dalam satu klik ini. Sistemnya kayak summary kan, berarti kayak kemarin tuh user summary. Mirip harusnya. Kita coba aja nanti. Kita pakai sistem user summary. Kita kirain dulu ranking-nya. Kalau error sih belakangan ya. Intinya kalau error kan kita tinggal buat ulang kan ya. Nggak masalah ya. Kita coba dulu. Aku takutnya ngikutin logika dia malah hancur. Aku bingung juga soalnya. Nah, aku pakai logika aku dulu. Kalau hancur nggak ulang lagi kan nggak masalah harusnya. Harusnya ya. Terus di sini kira-kira memang harus nih. Ada beberapa pertanyaan lagi tuh. Nah, terus untuk yang created app ini foreign key-nya gak sendiri kah? Kalau kan di logikanya gini, kalau created app itu created by itu kan buat si ambil kan dari si user kan, user ID benar kan untuk yang foreign key-nya. Nah untuk yang foreign key ambil dari user ID itu kianya oke lah, kalau untuk misalnya untuk di bagian post atau klik bagian reply komentar bisa kita ambil dari mana, dari sini, dari yang kita bisa bilang user kan login tuh. Ini penjelasannya lah. Yang user login user ke masuk. Nah di sini agak sign token. Sekarang ngirimin tokennya ke dalam si request berikutnya di bagian next-nya. Tuh. Token gini, terus dia ngasih user token ngasih ke request, enggak, lupa. Ya kan ini token dia sign token masuk ke cookie terus bukan di login deh, bukan di login, di ininya di CWP masuk ke middleware autentifikasi. Nah ini pas di autentifikasinya itu pokoknya pas dia nerima token kan dia di enkripsi dulu tokennya di login ke lagi, habis dia nerima dari login kan masuk ke rute lain kan, pastikan melalui hooks kan. Login masuk ke rutenya user otomatis dia butuh namanya token buat validasi. Validasi tokennya diambil dari si usernya itu.
Nah dari user kan ngebuka ngegekok si CWK, isinya kan tokenku, gak request cookie ku. Nah tokennya ini kan isinya dari request user, gekok by apa ku. Masuk ke request by any ku, request user berikutnya ke middleware next gitu. Otomatis kan tadi user ini kan isinya token apa yang bisa dibuka lagi agak ID sama role. Ya udah ID-nya keambil aja buat bahan untuk yang lagi create nih, create by ini. Tapi kan itu kondisi kan udah login kan, udah masuk dalam login, berarti dia bisa ngambil request usernya. Kalau misalkan kondisinya bukan login, dia belum masuk login, gimana cara ngambilnya, ngambil create by-nya. Nah, itu baru masalahnya, tapi kan create by ID-nya mungkin apakah harus pakai ID manual itu tanpa auto increment atau tanpa UID, pokoknya kan ada juga tuh yang auto increment dari si kabel dari si Postgre-nya. Apakah itu nggak usah pakai, itu kita pakainya punya grid sendiri. Jadi kita ngambil punya user sebelum dia login, kan create user kan register kan, bener nggak sih? Create user kan register kan kondisi belum login. Tapi dia ngambil kemana kalau dia request usernya nggak ada gitu. Berarti kesimpulan kan bukannya dia ngambil ke ini, ke foreign key-nya, ngambil ke input ID-nya manual dari si Express ini kan gitu, balik lagi. Nah itu juga jadi pertanyaan itu. Ya solusinya seperti itu, tapi